Selamat teman-teman, saya Agustinus. Memasuki bulan keluarga Katolik di bulan Desember 2025, kita diajak untuk merenungkan dan menghidupi tema Alamku, Imanku. Sebuah panggilan iman yang menghubungkan spiritualitas keluarga dengan tanggung jawab ekologis terhadap alam ciptaan Tuhan. Sebagai komunitas dasar dalam gereja, keluarga Katolik diajak untuk semakin peka terhadap lingkungan sekitar dan mengambil bagian aktif dalam merawat bumi sebagai rumah bersama. Iman menjadi kekuatan utama dalam membangun budaya ekologis yang berkelanjutan, yang berakar pada kasih dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Semoga melalui momentum bulan keluarga ini, setiap keluarga Katolik semakin menyadari bahwa merawat alam bukan sekedar kewajiban moral, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan iman kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, tumbuh harapan dan komitmen baru untuk membangun dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pada pertemuan keempat, kita membahas topik pertobatan ekologis. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kembali kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas dalam wujud alam semesta, tanda kebaikan dan kemuliaan-Mu. Engkau menciptakan segala sesuatu yang penuh kasih dan mempercayakan kami dengan tugas untuk merawatnya. Bukalah hati kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui alam ciptaan. Engkau mengundang kami untuk senantiasa bertobat, memperbaiki cara hidup kami, dan mulai mencintai dan merawat bumi ini sebagai wujud iman dan tanggung jawab kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar keluarga-keluarga Katolik semakin sadar dan bertindak nyata dalam mencintai lingkungan, dalam hidup pertobatan ekologis untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali dengan hati yang bersih dan dunia yang lebih lestari. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Tema minggu keempat ini terinspirasi dari enklisik Laudato Si yang mengajak kita semua umat Katolik merenungkan dua hal penting. Yang pertama adalah keprihatinan ekologis. Kita menyadari manusia karena rasa berkuasa atas alam telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Eksploitasi berlebihan tanpa kendali memicu kerusakan yang sangat merugikan bumi dan juga kita sendiri. Yang kedua adalah ajakan dari Paus Fransiskus agar kita bertobat, memperbaiki perilaku, dan merawat alam semesta ini. Pertobatan dimulai dari diri kita sendiri, dari hati yang menyadari kesalahan, lalu beraksi nyata dalam mengasihi dan menjaga lingkungan sekitar kita. Gereja Katolik percaya bahwa kita, keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, memiliki kekuatan untuk memulai pertobatan ekologis ini. Bersama, kita bisa merawat bumi dan berkontribusi menciptakan tempat tinggal yang nyaman dan bersahabat untuk semua makhluk hidup. Bagaimana manusia menuju pertobatan? Gereja Katolik percaya bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus dan dibaptis dipanggil terus-menerus hidup dalam pertobatan. Seruan Yesus bisa kita baca di Injil Markus bab 1 ayat 15. Tidak hanya untuk zaman waktu itu, tapi juga untuk kita saat ini. Pertobatan dimulai dari hati yang jujur dan menyadari dosa dan mendorong perubahan ke perilaku yang benar. Namun, manusia tetap perlu bantuan Allah, karena pertobatan adalah karya rahmat dan Roh Kudus bekerja dalam kita membantu menyadari, menyesali, dan juga bertobat meninggalkan dosa. Teman-teman, kesadaran akan dosa sangat penting. Tapi ini membutuhkan kerendahan hati untuk mulai mengakui kesalahan dan dosa itu. Setelah kita mengakui, menyadari, maka muncul sikap hati penyesalan dan keinginan untuk menjauhi dosa. Karena dosa tidak hanya memisahkan kita dari Allah, tapi juga menyakiti sesama dan juga lingkungan. Mari kita membaca bacaan Alkitab untuk pertemuan minggu ini yang diambil dari kitab Roma bab 8 ayat 19 hingga ayat 21.
Sebab dengan sangat rindu semua makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Dalam bacaan kitab suci tersebut, kembali kita diajak menyadari bahwa seluruh ciptaan merasakan penderitaan akibat dosa dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Dalam perspektif historis dan sakramental, alam semesta bukan sekedar latar fisik, tapi juga mengalami dampak langsung dari tindakan-tindakan manusia. Kesadaran ini mengingatkan kita bahwa perilaku manusia berperan besar dalam merawat atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, panggilan kita secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, bukan hanya bertobat, tapi sungguh-sungguh melakukan tindakan yang nyata, yang lebih bertanggung jawab terhadap alam sekitar kita. Inilah bagian dari kita untuk mengantisipasi rencana Allah dalam menyelamatkan dan memulihkan ciptaannya. Firman Tuhan dari kita baca dari kitab Roma menggambarkan bahwa seluruh ciptaan mengharapkan pembebasan dari kebinasaan. Sebagai umat beriman, kita dipanggil aktif terlibat dalam proses penyembuhan lingkungan hidup melalui berbagai tindakan nyata seperti konservasi sumber daya, listrik gitu ya, pengurangan limbah, dan juga inovasi untuk melanjutkan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, pertobatan ekologis menjadi bentuk kasih kita kepada Sang Pencipta dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Teman-teman, mari kita berefleksi dengan meluangkan waktu 3 menit saja untuk memeriksa batin dan melihat kembali apa saja kegiatan keseharian kita yang mungkin telah tidak ramah terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Dan nyatakan pertobatan ekologis dimulai dari pribadi. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui ajaran gereja dan terang Roh Kudus-Mu, Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab besar untuk merawat bumi, rumah bersama yang telah Engkau ciptakan dengan kasih. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui ajaran gereja dan terang Roh Kudus-Mu, Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab besar untuk merawat bumi, rumah bersama yang telah Kau ciptakan dengan kasih. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kerusakan alam sering kali terjadi karena keserakan dan keinginan manusia untuk menguasai dan mengeksploitasi tanpa batas. Ampuni kami atas kesalahan, kelalaian, dan ketidakpedulian kami. Teguhkanlah kami untuk punya niatan semangat pertobatan ekologis, agar dalam diri kami berani mengubah cara hidup kami, dimulai dari hal-hal kecil dalam keluarga, dan bersama gereja menjadi penggerak perubahan demi dunia yang lebih adil, lestari, dan penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab minggu depan.